Kisah nyata yang terjadi di Kairo, di mana seorang pelanggan menghubungi pengemudi Uber dan memintanya untuk menjemputnya di titik tertentu, yang membuat si pengemudi harus memutar arah ke jalan yang padat dan ramai untuk sampai ke lokasi titik penjemputan yang diminta. Dan si pengemudi pun tiba di lokasi serta mendapati si pelanggan sedang berdiri di depan sebuah apartemen. Si pelanggan pun membuka pintu belakang dan masuklah seorang anak kecil ke dalam mobil tersebut. Lalu pria itu duduk di samping si pengemudi dan berkata kepadanya, "Antar aku ke rumah sakit nomor 57357. Kemudian si pengemudi berkata pada dirinya sendiri, "Alhamdulillah aku tidak berhenti di jalan yang pertama." Kemudian si pelanggan meminta maaf kepada sang supir karena dia membuatnya kerepotan harus masuk dan berhenti tepat di depan apartemen tempatnya tinggal. Lalu si pelanggan juga berkata kepada si pengemudi, "Anakku telah mengambil cuti sekolah selama beberapa hari karena sakit." Kemudian si pengemudi itu tersenyum dan berkata kepada si pelanggan, "Jika aku bisa membawa mobilku ke tempat tidurnya, maka aku akan melakukannya." Si pengemudi dan si pelanggan pun terus berbicara sampai mereka tiba di depan rumah sakit tersebut, yang kemudian si pengemudi berkata, "Perjalanan ini adalah hadiah dariku untukmu. Semoga anakmu lekas sembuh." Namun si pelanggan menolak dan bersikeras bahwa ia ingin memberikan hak kepada si pengemudi dan ia tahu bahwa jumlah yang diperlukan adalah 70 pound. Si pelanggan pun mengeluarkan 200 pound dan memberikannya kepada si pengemudi dan memberi sisa kembaliannya. Bahkan dia meminta maaf kepada si pengemudi tentang kurang cukupnya uang tersebut. Lalu si pengemudi berkata kepadanya, "Baiklah, ketika engkau ingin kembali ke rumahmu, maka hubungilah aku agar aku dapat mengantarmu kembali." Dan setelah itu dia mengembalikan uang tersebut, tetapi si pelanggan masih bersikeras untuk memberikan hak si pengemudi tersebut. Lalu dia meminta izin untuk menukarkan uang tersebut dengan uang pecahan, akan tetapi para pedagang di sana tidak mempunyai uang pecahan. Lalu tiba-tiba ada seorang supir taksi yang berkata bahwa ia mempunyai uang pecahan, sehingga diberikanlah 200 pound tersebut. Dan ternyata si supir taksi tersebut malah kabur melarikan diri. Si pengemudi itu pun melihat apa yang terjadi, dan dia ingin mengejar si supir taksi jahat tersebut, akan tetapi dia takut si pelanggan akan mengira bahwa dia telah menculik putranya. Kemudian dia pun melihat pelanggannya yang bersedih karena musibah tersebut, dan ia pun duduk menangis di trotoar sembari berkata kepada Robnya, "Aku mohon padamu ya Allah, aku tak kuat menahan beban ujian ini." Si pengemudi itu pun mencoba untuk menenangkan si pelanggan tersebut dan memintanya agar bersyukur bahwa musibah tersebut hanya terjadi pada uangnya saja. Namun si pelanggan tersebut berkata, "Ini adalah sisa uangku yang terakhir, dan uang ini juga harusnya menjadi bayaranmu yang telah mengantarkanku, dan aku juga ingin membelikan anakku mainan dengan uang tersebut." Dan pada saat itu juga, tiba-tiba seorang laki-laki turun dari mobil mewah dan mengamati situasi. Lalu dia pergi menghampiri pria itu dan memasukkan sejumlah uang ke dalam sakunya. Lalu dia pun pergi dengan cepat membawa mobilnya dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada si pria tersebut. Si pria itu pun bertanya kepada si pengemudi tentang laki-laki asing itu, apakah dia mengenalnya. Namun si pengemudi pun menjawab dalam hatinya bahwa itu adalah pertolongan Allah yang tidak pernah disangka-sangka. Lalu ia tertawa bercanda sambil berkata kepada si pelanggan tersebut, "Ayo kita kembali ke mobil dan menghitung uang tersebut." Si pelanggan itu pun menghitung kembali jumlah uang tersebut, dan ternyata uang tersebut berjumlah 2.500 pound. Sehingga dia pun menangis dan berkata, "Ini merupakan belas kasih dan rahmat dari Allah. 4 bulan lamanya aku tidak membayar uang sewa apartemenku, yaitu senilai 1.000 pound. Sedangkan si pemilik apartemen setiap bulannya selalu menagih uang sewa kepadaku tanpa memperhatikan keadaan anakku. Dan pagi ini aku sholat dan berdoa. Aku berdoa kepada Allah untuk memberiku jumlah uang sewa atau membuat si pemilik apartemen membukakan pintu hatinya dan berbaik hati kepadaku. Fasubhanallahil azim, kita membuat 200 pound di mata si supir taksi jahat itu begitu menyenangkan dan membuat seseorang datang kepada kita, lalu memberikan sejumlah uang yang lebih dari cukup. Subhanaka Robbi, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang Maha Penyayang." قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء
بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب